Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kepada kakak-kakak semua. Baiklah, hari ini kita mulai tatap maya kita yang ketiga, yaitu tentang penguatan pemahaman asset-based thinking atau pembelajaran berdasarkan kekuatan. Sebentar saya share screen dulu PPT. Nah, ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya minta perwakilan dari kita, Kak Rivaldi, untuk memimpin doa. Silakan Kak Rivaldi. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, itu tatap maya yang ketiga, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Kak Rivaldi sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita minta terkabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kak, ini kesepakatan kita bersama kemarin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang harus kita pahami. Seperti biasanya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir, kemudian menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemudian ini, kemana? Kemana di sini maksudnya kemana arah dan tujuan kita pada siang hari ini. Tentu saja tujuan secara luasnya kakak-kakak. Di sini kita dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini kita diharapkan memiliki pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan capaian modul umumnya yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus atau modul ada 2. Yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kemudian, agenda kita selama 2JP ke depan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, berpikir berbasis kekuatan atau asset-based thinking. Kemudian yang ketiga ada 60 menit yaitu diskusi. Ada 3 situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Yang keempat, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima, penutup. Kemudian yang selanjutnya apa? Di sini ada kata-kata dari tokoh dunia, yaitu kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemampuan yang tak tergoyahkan. Menurut Mahatma Gandhi, salah satu tokoh dunia yang berasal dari India. Kemudian apa?
Di sini apa pandangan kakak-kakak terhadap asset based thinking? Sebelumnya kakak-kakak saya ingin menjelaskan sedikit saja. Asset based thinking. Apakah asset based thinking itu? Siapa yang tahu atau siapa yang sudah membaca modulnya? Apa yang dimaksud asset based thinking? Kalau ada yang tahu atau ada yang pernah dengar, silahkan menjawab raise hand di Zoom-nya. Mungkin pernah dengar atau pernah baca, silakan. Sebelum saya jelaskan sedikit. Ada kakak-kakak? Oh, baiklah, kalau tidak kita lanjutkan sedikit saja untuk pengetahuan bersama. Ini sebetulnya ada dalam modul. Kalau ingin lebih tahu lebih jelasnya, silahkan baca-baca modul di LMS-nya tentang 1.2 asset based thinking. Di sini apa sih asset based thinking? Pasti kakak-kakak sering bertanya, apa itu asset based thinking atau bagaimana bentuknya? Seperti apa bentuk asset based thinking itu? Jadi kakak-kakak, asset based thinking ini sama dengan sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh suatu individu, baik kelompok maupun organisasi lainnya. Maksudnya di sini adalah suatu pendekatan atau suatu pola pikir yang menitik beratkan atau berfokus pada suatu pendekatan atau pola pikir yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki seseorang atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Misalnya, kita sebagai guru PJOK atau guru sekolah itu harus memiliki pandangan tentang asset based thinking atau pandangan tentang silakan Kak Faisal atau pandangan tentang anak didik kita itu mempunyai kelebihan. Kelebihan itulah yang harus kita tampakkan daripada kekurangan anak didik kita tersebut. Jadi secara garis besarnya asset based thinking ini pemikiran yang memfokuskan pada kelebihan seseorang atau pendekatan yang berfokus pada potensi yang dimiliki oleh seseorang. Itu asset based thinking sedikit saja. Kemudian ini dia, asset based thinking yang tadi adalah pendekatan atau pemikiran yang berfokus pada kelebihan seseorang atau individu atau kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Kemudian keistimewaan asset based thinking ini apa? Keistimewaannya adalah kita dapat berfokus pada solusi, kemudian meningkatkan motivasi juga bisa. Kemudian dalam dunia pendidikan itu guru lebih fokus pada potensi yang dimiliki oleh siswa. Bukan hanya melihat kekurangannya saja, tapi guru lebih berfokus pada potensi yang dimilikinya. Sehingga bisa membuat suatu pembelajaran itu lebih baik dengan potensi yang dimiliki oleh siswanya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita dalam permainan sepak bola atau materi sepak bola, kita kan memiliki anak-anak yang mempunyai potensi dalam permainan sepak bola. Kita jadikan anak tersebut atau kita manfaatkan potensi yang anak itu miliki untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Contohnya misalnya anak-anak yang sudah mahir dalam sepak bola tadi, yang sudah tahu dia teknik dasar menggiring bola misalnya, itu bisa kita manfaatkan dengan cara mungkin kita buat berkelompok, di tiap kelompok kita tetapkan anak-anak yang pandai tadi. Satu kelompok ini ada anak A yang bisa mengajari temannya tentang permainan sepak bola. Begitu juga di kelompok B dan kelompok seterusnya. Itu yang kita manfaatkan. Kelebihan atau potensi anak tersebut bisa kita manfaatkan untuk pendidikan atau pembelajaran kita di kelas. Begitu. Fasilitator. Ya Kak Azam, silakan. Ini berarti ada juga sangkut paut dengan
alami ini fasilitator. Apa tuh? Bakat alami yang dimiliki siswa kita tuh kadang di bidang sepak bola, kan? Ya, ya. Di bidang polisi. Itu yang berbakat yang alami itu kan bisa kita jadikan untuk apa kita kan? Ya, Untuk siswa-siswa, untuk contoh lah maksudnya kan. ya, Nah, ya. jadi ini sebenarnya banyak menyangkut tentang bakat alami yang fasilitator jelaskan ini. Kalau kebanyakan siswa kita kan ada berlebih dia di bidang itu kan. Nah, itulah bisa membantu kita sebagai seorang guru untuk Ya, mengapakan siswa-siswa yang lainnya kan. ya, Nah, itu betul. aja Pak Fasilitator. Ya, betul sekali maksud Kak Zam tadi ya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan kelebihan siswa kita tersebut dalam pembelajaran. Kemudian juga asset based thinking ini juga bisa seperti kelebihan-kelebihan lingkungan di sekitar sekolah kita juga kita bisa manfaatkan, mungkin lapangan juga kita bisa manfaatkan sebagai penunjang pembelajaran kita. Nanti itu ada 7 asset based thinking yang ada. Yang pertama yaitu sebentar saya screen lah ya. Biar tahu. Nah, ini saya screen saja ya. Nah, ini. Ini sebetulnya ada di modul, tapi tidak apa-apa saya screen sebentar. Sebentar. Nah, ini kakak-kakak. Bisa dilihat? Kurang besar. Aset atau modal utama. Jadi aset based thinking itu ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Di sekolah kita juga kakak-kakak itu memiliki aset based thinking atau kekuatan yang bisa kita manfaatkan atau kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas. Yang pertama itu aset manusia. Apa sih aset manusia ini? Yang tentu saja contohnya kita sebagai guru satu, kemudian anak didik kita tadi itu termasuk ke dalam aset manusia. Kemudian rekan-rekan sejawat kita juga termasuk dalam aset manusia yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, itu aset manusia. Kemudian yang kedua aset sosial. Aset sosial di sini adalah cara kita berkomunikasi dengan teman-teman atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sekolah, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sebuah aset. Bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat untuk membantu kita dalam pembelajaran juga bisa dijadikan sebagai aset. Kemudian yang ketiga, aset politik. Aset politik juga bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Contohnya apa? Aset politik ini di sekolah tentu saja kebijakan. Kebijakan baik kebijakan kepala sekolah, baik kebijakan guru-guru, ataupun kebijakan orang tua siswa. Jadi dalam kebijakan ini bisa kita manfaatkan juga sebagai sebuah kekuatan untuk menunjang pembelajaran kita di sekolah. Misalnya kebijakan kepala sekolah, kita bisa mendiskusikan dengan kepala sekolah, membuat suatu kebijakan yang bisa meningkatkan pembelajaran kita. Contohnya misal dengan kebijakan adakan studi banding ke sekolah lain atau pertandingan persahabatan, itu kan kebijakan dari kepala sekolah yang bisa kita manfaatkan. Kemudian agama dan budaya. Agama dan budaya ini juga bisa dijadikan sebuah aset, yaitu tentang lingkungan sekitar atau budaya-budaya sekitar yang bisa kita manfaatkan.
atau tokoh-tokoh agama juga kita bisa manfaatkan sebagai penunjang pembelajaran kita, dan juga budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, yang kelima yaitu aset fisik. Aset fisik di sini maksudnya yaitu lapangan olahraga, itu aset fisik di sekolah kita. Apalagi yang berbentuk fisik, misalnya sarana prasarana, itu termasuk ke dalam aset fisik. Misalnya bolanya berapa, itu aset fisik juga bisa kita manfaatkan. Perlengkapan olahraga itu termasuk aset fisik yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas. Dan selanjutnya aset lingkungan atau aset alam. Aset lingkungan sini bisa seperti misalnya sekolah kita itu terletak di tepi sungai atau di tepi pantai misalnya. Lingkungan sekitar itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Misalnya membawa anak-anak itu berjalan mengelilingi pantai untuk refreshing, misalnya, kan itu bisa dimanfaatkan. Atau misalnya sekolah kita terletak di persawahan, juga bisa kita manfaatkan alam sekitar kita untuk pembelajaran PJOK. Yang terakhir, aset finansial. Aset finansial di sini tentu saja berhubungan dengan dana. Dana ini juga kita bisa manfaatkan, misalnya kita membuat suatu pertandingan di sekolah tentu saja memerlukan dana. Dana dari mana masuknya itu tergantung kita, bisa kita ajukan ke kepala sekolah melalui dana BOS misalnya untuk membuat suatu pertandingan antar kelas, atau dana sumbangan dari wali murid juga bisa kita manfaatkan di sekolah. Nah, kakak-kakak, itu tadi 7 aset yang ada dalam dunia pendidikan. Yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset politik, yang keempat aset agama, kelima aset fisik, 6 aset lingkungan, 7 aset finansial. Jadi kakak-kakak, setiap sekolah itu bisa saja dia hanya mempunyai 2 aset atau 3 aset, itu tergantung sekolah kita masing-masing. Tidak mungkin atau jarang sekali sekolah tersebut mempunyai aset yang sama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Misalnya di sekolah saya hanya mempunyai 4 aset, misalnya aset manusia, kemudian politik, kepala sekolah tadi, kebijakan, kemudian fisik, peralatan sekolah, dan finansial misalnya di sekolah saya. Yang aset lain itu tidak saya miliki, karena misalnya kalau aset lingkungan, anggap saja sekolah saya terletak di perkitaran atau di pelosok misalnya dalam hutan, kan tidak mungkin anak-anak itu kita bawa jalan-jalan ke hutan, itu sangat berbahaya. Jadi sekolah saya tidak memiliki aset lingkungan misalnya, seperti itu. Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki aset-aset yang berbeda, tidak harus 7 aset tadi ada dalam satu sekolah. Kemudian selanjutnya, mengapa di sini adalah mengapa sih peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam, dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini tadi, ini termasuk aset lingkungan yang bisa kita manfaatkan, alam sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai peningkatan dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Kemudian kakak-kakak, yang selanjutnya itu kita masuk ke ini, ada studi kasus. Studi kasus ini ada di dalam LMS jika kakak sudah membaca, tapi jika belum, ada di sini. Tugas kakak-kakak semuanya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 berarti ya. Studi kasus di sini, tugas kakak-kakak semua, ini. Identifikasikan pendekatan berpikir apa yang digunakan guru tersebut. Pendekatan berpikir di sini, maksudnya apakah dari studi kasus di atas tadi, guru tersebut menggunakan pendekatan berbasis aset atau pendekatan berbasis kelebihan di sekolahnya. Guru tersebut menggunakan itu atau tidak? Nanti silakan dijawab. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa jika betul guru tersebut menggunakan pendekatan berpikir aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan di situasi di atas. Kemudian jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, kakak-kakak, situasi ini kan panjang nih. Jadi saya bagi kelompok menjadi berarti 9 bagi 3 kelompok lah. Satu kelompok terdiri dari 3 orang berarti. Nah, nanti kakak-kakak diskusikan ke dalam kelompok tersebut. Kakak-kakak bikin atau kakak-kakak diskusi bersama, kakak-kakak baca, diskusi antar kelompok, kemudian jawab pertanyaan yang 3 ini. Nanti selesai itu kita presentasikan atau kita dengarkan sama-sama hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, baik kakak-kakak, kalau begitu nanti soalnya saya kirim ke dalam WA juga pertanyaannya. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, kita ada 9 berarti 3 orang. Sebentar, backroom. Tiga kelompok. Waktunya diskusi satu kasus ini sekitar 15 menit. 15 menit. Breakout 1. Gian, Nazar, Rivaldi, Eka, Faisal, Didik. Oke. Silakan kakak-kakak bergabung ke kelompok kecil yang saya bikin. Nah, waktunya 15 menit untuk berdiskusi tentang kasus ini dan menjawab pertanyaan 3 ini. Nanti selesai diskusi kembali lagi ke ruang Zoom. Silakan kakak-kakak diklik kalau ada muncul di situ. Kak Nazar.
Kak Eka.
Oke. Sudah terlempar, habis waktu berarti. Bagaimana kakak-kakak, sudah selesai? Kak Sudah. Kiki? Insya Allah. Sudah, Oh, Kak. alhamdulillah. Kelompok Selesai satu. aja. Selesai Alhamdulillah. aja, yang enggak ya dah. Kelompok satu tadi kelompok satu tadi Kak Gian, Kak Nazar, Kak Rivaldi. Kelompok 2 Kak Eka, Kak Faisal, Kak Fikri. Kelompok 3 Kak Didik, Kak Kiki, Kak Zamzalispan. Ini siapa yang mau terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat? Dipersilahkan kelompok mana, atau kita undi saja kelompok mana yang terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana? Kita undi atau mau maju langsung? Undi Oke. ya Kak Faisal. Oke, kalau kita undi pakai ini saja, kita undi. Lalu satu lalu aja ulang diundi le. Kita undi saja pakai well of name sebentar. Ini saya matikan dulu ini. Kemudian kembalikan well of name. Mana dia? Nih. Kelihatan nggak? Terlihat? Oke, kalau sudah terlihat, kita undi saja kelompok mana yang tampil terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, selamat untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi. Awas sobi dari kelompok 1 cu Didi. Silakan kelompok 1. Kak Rivaldi mungkin atau Pak Nazar dulu. Bebas siapa saja. Atau mau menampilkan share screen juga boleh, dipersilakan bagi yang pakai laptop, bagi yang mengetik di Word silakan. Untuk menampilkan ke layar boleh. Di sebelah ikon emot ini bisa ditampilkan presentasi kita. Kalau tidak langsung saja boleh, silakan kelompok 1. Ini dia pertanyaannya, sebentar saya share screen. Bukan ini. Studi kasus 3. Oke, ini. Ini kasus 5. Ini kasus 3. Oke, baik, silakan. Kelompok 1. Satu orang saja menjelaskan. Satu orang jadi moderator. Silakan yang jadi moderator kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, izin menjawab dari kelompok 1. Mungkin nanti kalau ada yang kurang mungkin minta ditambahkan sama Kak Rivaldi ataupun Kak Nazar. Boleh. Lanjut Kak Gian. Nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Menyesuaikan dengan cerita yang tadi, kami melihat identifikasi pendekatannya itu berbasis kekuatan dan juga berbasis masalah. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang kami lihat ada aset manusianya, ada aset politik, lingkungan alam, fisik, serta sosial budayanya. Lumayan lengkap daripada 7 aset yang kami lihat tadi. Yang ketiga, strategi apa saja yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Tentunya untuk pemecahan masalah ini, ada strategi ini akan banyak melibatkan semua pihak untuk mendapatkan solusi, seperti melibatkan tokoh-tokoh sosial dan budaya untuk melakukan MOU atau kerjasama dengan pemilik kebun atau sebagainya tadi, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dapat kami baca tadi. Oke,
Oke, terima kasih. Mungkin Kak Ripaldi sama Kak Nazar bisa menambahkan. Oke, terima kasih Kak Gian dari kelompok 1. Jawaban yang sangat luar biasa. Itu pendapat dari kelompok 1 setelah berdiskusi. Sangat-sangat bagus identifikasi masalah kasus 3 tersebut. Sebelum kita diskusi selanjutnya, kita masuk saja ke kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Kembali kita undi. Siapakah dari 2 kelompok ini yang tersisa yang akan menampilkan hasil diskusi? Oke, kelihatan. 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Berarti yang terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 3. Jika ingin menampilkan screen atau presentasinya juga boleh. Sini kita sama-sama belajar nanti. Yang kalau mau menampilkan screen seperti saya di layar tadi, %no itu di samping emot ikon orang ketawa. Tekan saja itu, nanti pilih yang mau ditampilkan. Silakan kelompok 3. Saya serahkan langsung kepada kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi moderator dan pertanyaan yang 3 tadi akan disampaikan oleh teman kami, Kakak Kiki Handayani. Kepada Kakak, kami persilakan. Baik Kak, kami akan presentasikan hasil diskusi kami tadi selama beberapa menit. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, yang pertama kami akan menggunakan pendekatan sosial. Ya Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi dalam diskusi kami tadi kami mengidentifikasi ada aset manusia, ada aset finansial dan sosial. Oke, lanjut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi kami memiliki 3 strategi, Pak. Yang pertama, aset sosial. Nah, dari aset sosial, kami akan membangun hubungan yang baik dengan pemilik perkebunan tadi. Nah, yang kedua, kami menggunakan aset finansial. Membangun kerjasama dengan pemilik perkebunan tadi, diterima atau tidak, tapi kami mencoba ya, membangun hubungan yang baik dan membangun kerjasama. Dan yang ketiga, aset manusia. Ya, aset manusia di sini kami harus menggunakan kecerdasan berpikir untuk supaya pemilik kebun tadi mau bekerja sama. Singkatnya seperti itu, Pak. Oke, jawaban yang bagus dari hasil diskusi kelompok 3 ini sudah mencakup hampir semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya langsung saja kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ini tidak bisa diundi lagi karena tinggal 1. Mau tak mau kelompok 2 harus maju. Silakan. Fikri, mana Fikri? Ada Kak Faisal boleh. Ayo Kak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kami pendekatan sosial dan persuasif karena pihak perkebunan tidak ada
hubungan dengan masyarakat, jadi kami akan mendekati dengan persuasif. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Itu situasinya lingkungan, manusia, fisik, dan politik. Kalau lingkungannya itu jalan, kemudian lapangan olahraga di perkebunan itu. Kemudian yang nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan untuk berdasarkan pendekatan berbasis aset. Melihat dari studi kasus di perkebunan ini, kami akan mengadakan MOU, mulai dari berbicara dengan pihak desa, kemudian nanti pihak desa memfasilitasi ke pihak perkebunan, agar kami bisa bekerja sama MOU. Nanti di MOU itu akan dituangkan apa-apa saja yang kami kerjakan, misalnya perbaikan jalannya kami gotong royong bersama dengan warga. Kemudian nanti untuk fasilitas olahraganya kami akan bantu merawatnya dan menjaganya agar pihak perkebunannya mau bekerja sama dengan pihak sekolah agar sarana itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah kami. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, bagus sekali dari presentasi dari kelompok 2 ini, kelompok terakhir yang sangat hampir menyimpulkan semuanya. Terima kasih kakak-kakak dari hasil paparannya atau hasil diskusinya. Sudah bagus sekali, sangat bagus. Di sini mari kita lihat sedikit. Di situasi 3 ini tadi, ini ada seorang guru PJOK namanya Pak Gerak. Beliau ini ingin atau beliau ini sudah menggunakan pendekatan atau pemikiran berbasis aset tadi, karena beliau menggunakan sarana dan segala macamnya. Di sini Pak Gerak ingin membuat suatu pembelajaran atau suatu kebiasaan di mana peserta didiknya dianjurkan berjalan kaki untuk pergi sekolah dan bersepeda. Kemudian juga ia ingin membawa peserta didiknya belajar di lingkungan sebelah atau lapangan sebelah, tapi ada kendalanya, yaitu lapangan sebelah itu dimiliki oleh seorang petani kopi. Masalahnya di situ timbul bahwa petani kopi tersebut tidak pernah bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga itu menjadi keterbatasan dari Pak Gerak untuk melakukan asset based thinking tersebut di sekolah tersebut. Kemudian ia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi masih ada kendala dan lain segala macamnya. Itu tadi sudah bagus dari kakak-kakak semua, apa saja yang akan dilakukan jika berada di posisi Pak Gerak, yaitu pertama membuat MOU dengan kepala sekolah, kemudian MOU dengan petugas desa mungkin, atau MOU langsung dengan pemilik kebun kopi tersebut. Bagus sekali. Kemudian kakak-kakak, di sini ada hal apa yang menjadi faktor penghambat. Ini tadi sudah kakak-kakak jelaskan juga, banyak sekali hal penghambatnya dari kasus pertama. Mulai dari yang pertama, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya di situ sepertinya agak tidak berani untuk membuat suatu MOU dengan pemilik kebun tersebut, karena mungkin pemilik kebunnya yang kurang bermasyarakat atau segala macamnya. Itu menjadi salah satu faktor penghambatnya. Kemudian yang kedua, Pak Gerak di sini tidak mempunyai kekuasaan yang lebih, karena dia hanya sebatas guru biasa di situ, yang tidak mempunyai wewenang untuk bisa langsung membuat MOU dengan pemilik kebun tersebut. Disitulah keterbatasan Pak Gerak untuk menimbulkan asset based thinking yang dimiliki oleh sekolahnya tersebut. Tapi hambatan-hambatan ini bisa dilalui dengan pendapat-pendapat kakak-kakak tadi yang sangat-sangat bagus menurut saya.
yang mungkin bisa membantu Pak Gerak. Yang pertama, membuat MOU dengan kepala desa tadi atau pemerintah setempat, itu masuk di aset politiknya, kemudian sosialisasi dengan masyarakat atau orang tua murid masuk di aset sosialnya. Itu mungkin bisa membantu Pak Gerak untuk berkomunikasi dengan pemilik kebun, sehingga pemilik kebun bisa memberikan jalannya bagi peserta didik untuk ke sekolah dengan bersepeda dan berjalan kaki. Baiklah kakak-kakak, itu kemudian di sini. Nih. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Siapa yang bisa menjawab? Tadi kan sudah tahu, asset based thinking itu adalah pendekatan yang memfokuskan pada kelebihan yang dimiliki suatu sekolah, baik itu dari aset manusianya, aset lingkungan, aset politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini? Siapa yang mau menjawab, dipersilahkan. Boleh langsung raise hand, boleh juga ditulis di kolom chat. Silahkan kakak-kakak. Saya rasa kakak-kakak sudah nyambung semua tadi, apa itu asset based thinking. Silakan Kak Faisal Akmal. Halo. Kalau menurut saya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini? Karena guru olahraga ini sering menghadapi hal-hal seperti ini, Kak, dalam pembelajaran atau dalam situasi lingkungan sekolahnya. Jadi guru olahraganya lebih sering menjumpai kasus-kasus seperti ini. Karena guru olahraga ini lebih sering berada di lapangan, langsung terjun, langsung menghadapi hal-hal seperti ini. Makanya guru olahraga itu dilatih dan harus mempelajari hal-hal ini agar bisa memecahkan kasus yang terjadi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Hanya itu yang bisa saya jawab, Kak. Terima kasih. Bagus sekali Kak Faisal, terima kasih atas pendapat dan jawabannya. Yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, Kak Kiki, Kak Didik, Kak Gian, Kak Zamzalisman, Kak Eka, Kak Fikri, silahkan kalau mau menambahkan jawaban dari Kak Faisal tadi. Baiklah, mungkin jawaban dari Kak Faisal tadi sudah bagus. Kenapa guru PJOK harus mempelajari dan menerapkan pendekatan aset ini? Karena kita sama-sama tahu guru PJOK tersebut, betul kata Kak Faisal tadi, yang ada di lapangan langsung. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa-apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita untuk pembelajaran. Nah, contohnya, karena guru PJOK ini harus dituntut bisa memanfaatkan segala macam yang ada di sekolah untuk menjadikan pembelajaran. Contohnya seperti di aset lingkungan. Kita mungkin mempunyai lapangan, tapi terkadang di sekolah kita tidak mempunyai sarana atau peralatan olahraga yang bagus, yang lengkap. Jadi di sini kita dituntut sebagai guru PJOK harus menyampaikan materi walaupun sarana prasarana di sekolah kita itu kurang atau tidak ada. Di sini kita harus dituntut untuk membuat suatu modifikasi yang bisa lakukan. Nah, disitulah pentingnya kita mempelajari aset ini. Dari modifikasi itu, kita bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah kita untuk dijadikan alat pembelajaran. Contohnya seperti misalnya tidak ada tolak peluru di sekolah. Sedangkan di materi kita ada tolak peluru. Jadi mau tidak mau kita harus membuat modifikasi bentuk tolak peluru, baik itu entah dari kertas yang diisi batu menyerupai bentuk tolak peluru yang kita bikin, ataupun dari kayu kita bikin. Pokoknya kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah kita untuk pembelajaran. Makanya kita sebagai guru PJOK itu penting untuk mempelajari asset based thinking ini atau pendekatan berdasarkan kekuatan dan kelebihan.
Nah, ini tadi jawabannya. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang memiliki suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru yang akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Itu tadi. Kemudian ini masalahnya bisa diatasi dengan kita berpikir tentang kekuatan tadi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada studi kasus 5. Ini sama seperti tadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak kembali berdiskusi ke dalam kelompok dan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya cuma satu, yang tadi 3, yang ini cuma 1. Silahkan kakak kembali berdiskusi sebentar, saya buat kelompoknya, nanti saya share di apa. Oh. Kita ubah lah ya. Kak Nazar di sini. Kak Didik di sini. Eka. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Silahkan kakak-kakak kembali ke room. Saya bagikan soalnya di WA.
Oke, sudah masuk semuanya. Sudah siap kakak-kakak semua? Sudah, Kak. Oke. Langsung saja kita undi kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 tadi siapa? Nggak tahu, Pak. Saya kelompok berapa, Pak? Serius lah. Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi 1. Siapa tadi 1? Tak tahu. Saya, terus Pak Zamzalisman sama Pak Faisal. Oke, 1 Kak Gian, Kak Zam, Kak Faisal. Kelompok 2 berarti Fikri, Didik, Nazar. Fikri, Didik, Nazar. Berarti 3 Kak Kiki. Salah. Ya. Kak Kiki, Rifaldi. Ya, Kiki, Rivaldi sama Eka. ya Kak Eka. Ya. Baiklah, langsung saja kita undi. Kelompok berapa yang menyampaikan hasilnya terlebih dahulu? Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan Kak Oke. Fikri sampaikan. Silakan kelompok 2. Lanjut Pak Didik yang sudah dicatat. Oke, dari hasil kami apa tadi? Dengan memanfaatkan rekan sejawat yang telah ikut melaksanakan PPKG PJOK untuk membuat webinar meluruskan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi ini Ibu Buka tersebut layar, Cuk. Tunggu. Oke. Ya, menunggu. Oke. Nih, tunggu. Ini dengan memanfaatkan rekan sejawat. Karena Ibu ini ingin meluruskan tujuan PJOK tersebut bukan mencari prestasi lagi, tapi dengan webinar tadi dia dapat meluruskan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Hanya itu dan sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Bagi tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 1, 2. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Garis tuh Kak. Silakan kelompok 3. Masih kelompok 1 itu memang bagus. Nasib Kelompok kelompok 1. saya, Pak ya. Ya, kelompok 3 Kak Kiki, silakan. Oke, setelah kami berdiskusi, Pak Eka dan Pak Rivaldi, ya, kami memutuskan jawabannya ya. Setelah diamati, Bu Hayati memanfaatkan aset sosial. Cara Bu Hayati memanfaatkan aset sosial sangat baik, mampu membangun hubungan yang hangat, sehingga webinar berjalan dengan baik. Dengan kekuatannya, dia mendapat restu dari MGMP, mau berbagi aksi nyata, berbagi pengalaman, cara mengajar dengan metode yang baik. Nah, di sini kita bisa lihat pendekatan yang dilakukan Bu Hayati sangat baik, sehingga tujuan pembelajaran menjadi berkualitas. Begitu saja, Kak. Bagus sekali Kak Kiki dan kelompoknya. Terima kasih. Lanjut kelompok 1, silahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Hampir sama dengan yang dijawab Kak Kiki tadi, tapi kami lebih ke aset finansial dan sosial. Karena sosialnya ini membangun hubungan kerjasama yang baik antar guru PJOK supaya tercapainya pembelajaran yang maksimal.
aset finansial ini karena di sini ada menyinggung teknologi, karena webinar dan segala macamnya. Nah, ini juga kenapa membahas aset finansial karena yang kami tangkap kedepannya semua guru juga harus pandai dan bisa dengan teknologi yang ada. Maksudnya terupdate dengan data yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Faisal menambahkan. Ya, nambahin sedikit. Mungkin Ibu nih karena sudah selesai PKG PJOK-nya, jadi dia berusaha nanti akan membuat kelas webinar khusus PKG PJOK-nya itu dari MGMP. Jadi otomatis ilmu yang dikasihnya bisa berbagi. Jadi tidak hanya mentok di diri dia sendiri, tetapi bisa berbagi kepada guru-guru yang lain. Nah, itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Gian, Kak Faisal dan kelompok 1. Dan terima kasih juga kepada kelompok lainnya sudah memberikan jawaban yang sungguh luar biasa dan sudah bisa mengidentifikasi kasus dari Bu Hayati tersebut. Mari kita lihat aset apa saja yang digunakan oleh Bu Hayati. Tentu saja tadi seperti penjelasan kakak-kakak, yang pertama Bu Hayati menggunakan aset sosial dengan melibatkan komunitas MGMP-nya di tingkat kabupaten untuk membuat suatu webinar. Kemudian juga Bu Hayati berusaha pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Bu Hayati berusaha untuk merubah cara belajar guru PJOK di sana yang hampir banyak menggunakan gaya komando menjadi gaya-gaya yang lainnya yang bisa lebih variatif dan inovatif untuk pembelajaran. Kemudian di sini tentu saja peran peserta yang aktif dalam MGMP, aset sosial, dan juga pemanfaatan PMM. Betul kata Kak Gian dan Kak Faisal tadi, guru-guru harus mampu untuk memanfaatkan teknologi ke depannya untuk lebih baik dalam suatu pembelajaran. Kemudian kakak-kakak di sini ada juga studi kasus 4, tapi ini bisa dilihat di apa saja di LMS karena sangat memakan waktu juga ini. Kemudian ada pertanyaannya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan sudah dimanfaatkan? Ini jawabannya kakak-kakak. SMA Jiwa Raga ini adalah suatu SMA yang terletak di daerah perkotaan yang strategis. SMA tersebut juga memiliki sarana prasarana, ini tentu saja aset fisik tadi, lapangan, sarana, dan prasarana. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur. Di SMA ini juga memiliki aset finansial yang cukup bagus karena ada pendanaan dari donatur dan orang tua di setiap kelasnya. Kemudian di sini juga ada upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum dan wakil kesiswaan, wakil Kepsek, Sapras, guru komite sekolah mengatasi permasalahan ada. Di sini juga kepala sekolahnya atau aset politiknya juga sangat bekerja dengan baik karena kepala sekolah mengajak semua yang terlibat dalam sekolah untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di SMA Jiwa Raga tersebut. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Aset manusianya di sini. Siswa-siswa di situ sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik sehingga berani menyampaikan pendapat di muka umum dan juga keberanian komite menyampaikan kritik. Dan tentu saja kebijakan sekolah aset politik tadi. Nah, kakak-kakak, selanjutnya mari kita refleksikan bersama di mana posisi kita selama ini mengenali dan mengidentifikasi aset dimiliki satuan pendidikan. Jadi kakak-kakak, selama ini kita sebagai guru PJOK tentu saja sudah melakukan ini cukup lama, tapi mungkin baru kali ini kita tahu namanya itu adalah pemanfaatan aset. Karena di sini kita sebagai guru PJOK selalu melakukan inovasi-inovasi dan modifikasi khususnya dari segi sarana dan prasarana. Juga kita memanfaatkan lingkungan kita sekitar untuk proses pembelajaran kita di kelas. Itulah pemanfaatan aset kita sebagai guru olahraga. Kemudian di sini 5 menit, mari menggali bersama.
Apa saja aset yang ibu bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pembelajaran pengajaran PJOK yang berkualitas? Nah, kakak-kakak silakan tulis di kolom chat. Di sekolah kakak apa-apa saja sih aset-aset yang ada yang bisa kakak-kakak pakai untuk penunjang pembelajaran kakak-kakak. Silakan ditulis di kolom chat. Boleh juga langsung dikemukakan di Zoom ini. Misalnya sekolah saya sudah memiliki aset lingkungan seperti taman untuk belajar, kemudian aset fisik seperti sarana prasarana untuk pembelajaran PJOK sudah lengkap misalnya. Kemudian aset sosialnya juga sudah baik dengan kerjasama antar sesama guru gitu. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat apa saja aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak. Kak Kiki, 1 aset manusia, kepala sekolah dan rekan-rekan guru. 2 aset finansial, dana BOS. 3 aset sosial, forum PGRI. Oke, bagus Kak Kiki. Kakak-kakak lainnya silahkan. Sambil menunggu kakak-kakak lainnya, Kak Kiki silahkan dijabarkan aset manusianya kepala sekolah dan rekan guru itu seperti apa. Boleh Kak Kiki, silahkan. Itu dulu Kak, segitu dulu. Belum bisa Oke. menjabarkannya. Oke, baiklah. Kak Zamzalisman, yang penting sekali ada sarana dan prasarana, alat-alat olahraga di semua bidang materi yang dibutuhkan guru PJOK tersebut. Kak Faisal Akmal, 1, lingkungan yang masih asri dan lapangan yang luas. Oh, bagus sekali nih sekolah Kak Faisal nih. Masih asri. Berarti nyaman. Lingkungan yang masih asri. Oke. Oke, kakak-kakak semua. Bagi yang mau langsung secara lisan boleh juga angkat rasennya, kalau malas rasanya untuk mengetik boleh. Bagi yang ingin mengetik di kolom chat juga boleh. Silakan. Oke. Baiklah kakak-kakak, kalau
begitu langsung sambil menunggu nanti langsung saja kita lihat slide berikutnya ini, yaitu bagaimana berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan aset yang sudah ada. Bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak? Apa strategi yang akan kakak lakukan? Kak Didik di sini aset manusia, aset fisik, bagus sekali. Nah, ini kakak-kakak, tadi kan kakak-kakak sudah menuliskan aset apa saja yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian sekarang kakak-kakak tulis bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak tadi. Misalnya Kak Kiki, aset manusia, kepala sekolah dan guru. Bagaimana cara Kak Kiki untuk memanfaatkan kepala sekolah dan guru dalam pembelajaran di sekolah? Nah, ini kakak-kakak dijawab di Padlet di sini. Sebentar saya kirim dulu apanya, link Padletnya. Silakan kakak-kakak akses di HP ini juga bisa, di apa juga bisa. Sebentar kakak-kakak. Padlet, oh ini. Silakan diakses kakak-kakak linknya. Nanti di situ minta login saja menggunakan Google. Boleh Google belajar, boleh Google biasa, silahkan di login. Setelah itu keluarkan lagi, kemudian klik lagi link ini. Silahkan kakak-kakak semuanya. Link di kolom chat. Boleh diklik. Kalau bingung boleh bertanya, tidak apa-apa. Kak, ini kok ini munculnya, ini kok ini ya, boleh bertanya. Mana nih? Silakan Kak Kiki jika ada kendala. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nama, pendapat Bapak Ibu. Diklik ya, Kak? Itu Kak Kiki yang di atas kan ada pertanyaan tuh. Bagaimana Anda dapat? Ada? Ada. Yang di atasnya itu apa? Fasilitator atau nama akun Kak Kiki yang di atas? Fasilitator 134. Oke, kalau begitu kakak klik tanda tambah. Ada situ tanda tambah sebelah. Kalau di laptop dia bawah sebelah kanan. Oke, saya tambah. Kalau di HP di tengah-tengah. Oke. Oh, langsung di situ ya, Kak? Ya, diklik di situ. Subjeknya buat saja nama kakak. Tulis sesuatu yang indah. Sini tulis jawabannya. Dan saya berhentikan ini dulu. Saya share Padlet kita. Padlet. Nah, ini. Kalau sudah, tekan publikasi. Ini publikasi kalau sudah. Sini nama Oktavinandi, tulis di sini. 1. Aset manusia. Cara manfaatkannya bekerja sama dengan rekan guru lainnya dalam proses
pembelajaran. 2. Sosial. Caranya memanfaatkan komunitas belajar sekolah. 3. Fisik. Lapangan olahraga dan sarana olahraga di sekolah. Nah, misalnya seperti itu. 4 lagi. Lingkungan. 4. Finansial. Memanfaatkan dana BOS dan dana bantuan dari pihak lain. Apalagi 5 misalnya. Lingkungan. Memanfaatkan pepohonan di sekolah sebagai tempat bermain anak. Taman. Seperti itu, Kak. Kalau sudah selesai seperti ini misalnya, klik publikasi. Tuh. Oke, Kak Kiki sudah masuk. Saya memanfaatkan aset manusia pada sekolah, sehingga satu PJOK sungguh sangat mendukung proses pembelajaran. Kedua, aset finansial, dana BOS memanfaatkan alat-alat olahraga. Bagus. Sosial, dalam forum PGRI, Dewan Guru di sekolah, saya adalah ketua ranting. Bagus. Sehingga dalam acara-acara atau kegiatan perayaan banyak sekali sehingga dapat mendukung dan memudahkan pekerjaan dalam satu pendidikan. Bagus. Ayo kakak-kakak yang lainnya. Kak Kiki sudah selesai.
Kak Gian memanfaatkan aset yang ada. 1. Manusia bekerjasama dengan teman sejawat, saling berkomunikasi, menjaga solusi dengan prasekolah. Oke. 2. Lingkungan, memanfaatkan lingkungan perumahan untuk rutinitas jalan sehat bersama peserta didik dalam agenda bulanan. 3. Finansial, didukung oleh dana BOS untuk melengkapi anak-anak. Oke. Kak Faisal, aset lingkungan. Ada di sekolah saya berusaha berkoordinasi dengan membuat lapangan olahraga seperti lapangan futsal, bola voli, menyesuaikan kemampuan dana yang ada. Oke. 2. Finansial, mengucurkan dana BOS dan pihak swasta perkembangan sekolah. 3. Sosial, memanfaatkan hubungan dengan komite sekolah untuk perkembangan sarana olahraga. Bagus. Kak Didi, Kak Zamzalis, aset manusia seperti guru dan tenaga pendidikan. Oke, aset manusia, tenaga pendidikan mendukung kelancaran operasional sekolah. Siswa dengan prestasi dan kebutuhan mereka menjadi fokus utama proses pendidikan. 2. Aset fisik, semua fasilitas seperti proyektor, papan tulis, interaktif di ruang kelas, lapangan olahraga, taman, serta ketersediaan buku fiksi non-fiksi di perpustakaan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Bagus. Aset finansial ini penting untuk menjaga kelangsungan operasional sekolah. Aset sosial dan juga aset budaya, agama budaya ini penting untuk diingat bahwa pemetaan aset ini bukan kegiatan satu kali, melainkan proses keberlanjutan yang membutuhkan pembauran data dan strategi secara periodik. Dengan demikian, sekolah dapat terus berpartisipasi dengan perubahan dan memastikan bahwa visi pendidikan tetap. Oke, bagus sekali kakak-kakak. Baiklah kakak-kakak semuanya. Dari jawaban-jawaban teman-teman kita ini sudah menunjukkan beberapa aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Tentu saja tadi saya bilang setiap sekolah itu mempunyai perbedaan aset-aset yang bisa dikembangkan. Ada sekolah yang bagus sarananya, ada sekolah yang sarananya kurang bagus. Begitu juga sebaliknya, ada sekolah yang mempunyai dana yang besar, ada juga sekolah yang tidak mempunyai dana yang besar. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru olahraga atau guru PJOK untuk bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita menjadi suatu pembelajaran atau menjadi suatu penunjang proses pembelajaran kita ke depannya, sehingga dengan aset-aset tersebut kualitas pembelajaran kita bisa meningkat dari sebelumnya. Baiklah kakak-kakak, saya berhentikan ini dulu. Kita masuk ke slide selanjutnya, slide terakhir ini kakak-kakak. Slide terakhir. Slide terakhir. Oke. Ini dia. Ini tugas di LMS juga kakak-kakak, ada di situ kalau kakak-kakak lihat. Tugas ini sebenarnya sudah kita lakukan tadi dalam berdiskusi. Ya. Yang satu, Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya. Yang kita tulis tadi, ini bisa kita upload di LMS nanti tugasnya. Karena di LMS pertanyaannya itu juga yang sudah kita pelajari tadi, itu pertanyaan tugas di LMS. Jadi nanti jika kakak membuka LMS, tulis saja apa yang sudah kakak tulis tadi. Kak masukkan saja di LMS kakak. Ini dia aset satu, misal seperti tadi kak Kak Didik tadi aset manusia, aset fisik, masukkan di sini untuk tugas di LMS-nya nanti.
Mungkin hanya itu kakak-kakak. Setelah lakukan tugas ini, maka selesai pula lah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Semoga dengan materi tentang asset based thinking ini bisa membuat atau memacu motivasi kita dalam menggunakan aset yang ada di sekolah kita untuk pembelajaran PJOK ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak telah bersedia bergabung dalam Gimit kita pada siang hari ini. Kakak-kakak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mohon kepada kakak-kakak semuanya hidupkan kameranya agar dapat mengambil foto sebagai bukti tanda. Semua tangannya 3 karena hari ini pertemuan ke-3. Ayo kakak-kakak, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, Fikri, tangan Fikri, 3 Fikri. 2, Kelihatan itu gua bang. 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya Kode etik lah. matikan dulu apanya, recordingnya, baru kita sharing. Sebentar kakak-kakak.